Sorry, Sarah. Masuknya stop. Yuk, silakan. Ada yang memperlihatkan di kamera, tunjukkan. Nanti akan saya spotlight. Boleh. KB Tegar Anissa. Sorry. Saya pin dulu. Enggak kelihatan. Boleh didekatan lagi, Bu. Ibunya nggak usah kelihatan, nggak apa-apa. Oke, agak ke kiri. Kurang ke kiri. Oke, melesatnya di apa namanya? Enggak kelihatan ya, Bu ya. Dihitung. Oke, Ibu boleh bacakan saja, Bu. Oh ya, baik. Bacakan saja, Bu. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatannya. Untuk gambar yang tadi roket, muatan melesatnya, kalau M-nya itu matematikanya itu, jadi alat-alatnya itu elemen-elemennya itu dihitung. Bisa menghitung elemen-elemennya, ada pulpen yang membuat roket, ada yang alat-alat di bawah itu jepitan yang berserakan di bawah itu bisa dihitung, itu bisa matematikanya ada di situ. Semua elemen yang dari situ bisa dihitung. Oke. Ya, terus yang eksistensinya percaya diri bisa membuat roket. Eksistensinya, literasinya di situ kan ada gambar bulan, berarti anak bisa menyebutkan bulan, bintang, roket, awan dan sebagainya. Literasinya. Terus engineeringnya, cara membuat roketnya, terus juga cara bisa sampai ke angkasa menggunakan roket. Oke. Terus sainsnya roket menuju ke angkasa bisa cara sainsnya itu bisa roket menuju ke angkasa itu masuk di sains juga. Terus artnya warna-warni di situ, pulpennya berwarna-warni, yang buat roketnya itu terbuat dari ada warna-warninya, keindahannya di situ ada. Kemudian untuk T-nya, tali untuk mengikat itu, tali juga roketnya termasuk juga di T-nya itu di apa tekniknya. Teknik itu Bunda. Ada tekniknya itu, ada teknologinya. Membuat roket itu kan di supaya jadi roket Teknologi itu bisa terkait di apa kalau alatnya kan teknologi? tali. Teknologi itu Teknologi terkait ya. dengan apa? Alat, ada tali Alat. tuh teknologi. Alat yang digunakan. Alat sih Ya, alat. Itu menggunakan ada. apa dia? Menggunakan pulpen, menggunakan tali, Iya. bisa membentuk sebagai roket. Iya. Betul. Itu aja Itu Bunda. sederhana, singkat, ya kan? Nah, tapi coba kaitkan dengan apa namanya capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran itu ada di mana? Capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajaran. Jadi kita harus menyebutkannya menunjukkan kemampuan membilang, gitu kayak gitu kalimatnya, ya. Masih ingat tidak materinya? Coba saya share ya. Jadi teman-teman menuliskannya sesuai dengan yang seperti ini. Ada tidak di situ? Misalnya menunjukkan kemampuan membilang, mengenal berbagai ukuran yang ada di lingkungan sekitar, mengenal berbagai bentuk dan simbol bilangan yang ada di lingkungan sekitar, mengenal berbagai bentuk dan bangun geometris yang ada di lingkungan sekitar. Ya, ini tinggal diganti dengan mengenal berbagai bentuk dan bangun geometris ya dalam bentuk roket. Kemudian
mengenal berbagai bentuk dan simbol bilangan kalau ada angka di situ, ya. Kemudian, nilai agama moralnya apa. Yang ini yang kita masukkan ke dalam, penilaian, karena dari tujuan pembelajaran itu yang kita jadikan penilaian, ya. Jadi bukan sekedar mengenal angka ini, mengenal angka, tapi kalimatnya gunakan kalimat seperti ini. Nah, kalau memang tidak agak repot menuliskannya, jadi teman-teman ini sudah diketik saja di dalam, dalam Word-nya, kemudian sebelahnya kasih kolom-kolom. Kolom-kolom itu untuk menuliskan, muncul atau belum munculnya, itu. Ya, tinggal dituliskan untuk muncul dan belum munculnya, ya. Kemudian, ini kita lihat seperti ini. Kalau tadi kan kita agak bingung nih, sainsnya itu apa ya? Sains itu proses perubahan uji coba hubungan sebab akibat, ya. Menemukan solusi kreatif dalam pemecahan masalah itu termasuk. Jadi bukan hanya sainsnya itu, oh dari, roket dari, bumi ke angkasa, tidak. Dia menemukan solusi kreatif dalam pemecahan masalah. Bagaimana cara dia membuat roket, ya, menggunakan piring sebagai, piring kertas sebagai itu tuh adalah solusi kreatif, ya. Menggunakan, pensil-pensil bekas kemudian diikat itu adalah solusi kreatifnya dia. Melakukan uji coba, itu sainsnya. Ya, tidak harus, terkait dengan sains yang adanya eksperimen-eksperimen atau apa, tidak, ya. Jadi pahami kalimat ini, ada di modul, kurikulum dan di modul melesat. Pahami kalimat-kalimat ini sehingga ketika kita melihat anak berkarya dengan proyek, kita langsung mengaitkan dengan kalimat-kalimat ini, ya. Menilainya ada di sini, gitu. Oke. Sampai di situ, ada yang ingin bertanya? Ingin ditanyakan? Bu, mohon maaf, Boleh. Martin dari TK Zaid. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini udah baku ya Bu ya? Maksudnya kita sudah menggunakan itu, kata-katanya seperti itu, tinggal nanti kita memberikan muncul ataupun tidak muncul, itu aja ya? Kayak ini Betul. seperti kayak KIKD gitu ya? Betul, itu sudah jadi dari profil pelajar Pancasila kan sudah dibuat seperti itu kalimatnya, ya kan? Itu sudah dari Kemendikbud, sudah, kalimat seperti itu profil pelajar Pancasila, tapi kita pisah-pisah menjadi urutannya menjadi melesat gitu, ya. Oke, jadi kita tidak menggunakan lagi KIKD, tidak lagi menggunakan STPPA, cukup itu saja, ya. Tinggal nanti ditambahkan misalnya karena kegiatannya bermainnya membuat jadi masing-masing anak akan beda-beda tuh karena dia menggunakan bahan-bahan yang berbeda, nanti ujungnya akan berbeda, gitu, ya. Makasih Bu Malihatin, good good question. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, ini menyenangkan sekali kalau sudah ngomong penilaian, ini saya paling senang soalnya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita sudah berkarya tadi. Nah, checklist ini paling gampang nih checklistnya nih. Kan kita tadi sudah menentukan tujuan pembelajaran ya, Bu Malihatin yang tadi kita diskusikan kan. Kan tujuan pembelajaran yang tadi saya bacakan. Itu adalah capaian pembelajarannya, ya. Kemudian interpretasikan proses anak berkarya ya, bisa dilihat dari catatan anekdot, bisa dilihat dari hasil karyanya, ya, portofolionya. Nah, lalu kaitkan dengan CP-nya tadi, capaian pembelajarannya. Baru tulis di kolomnya, di kolom tulis belum muncul atau sudah muncul. Ya, ini prosesnya checklist-nya. Tadi sudah saya jelaskan sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Malihatin. Nah, sekarang foto berseri, ya. Foto berseri merupakan proses aktivitas yang menunjukkan kemampuan anak dengan celoteh dan catatan singkat pendidik, ya.
Jadi apapun yang dilakukan anak kita foto ya, lalu catatan singkatnya termasuk celotehnya itu kita tuliskan. Jadi di dalam foto berseri ini gabungan dari rangkaian foto dengan catatan anekdot ya. Kalau hasil karya ya, hasil karya itu gabungan dari hasil karya dan catatan anekdot. Kalau foto berseri gabungan dari dokumentasi foto dengan catatan anekdot ya. Di dalam foto berseri ini juga kita masukkan hasil karya terakhirnya. Di proses itu terakhirnya karya. Berarti di dalam foto berseri itu sudah komplit ya. Cukup dengan foto berseri itu sudah ada dokumentasi dalam bentuk gambar, kemudian dibuat catatannya di bawahnya, lalu sampai dengan prosesnya, sampai dengan hasilnya, lalu kita analisa. Itu foto berseri. Jadi sebetulnya di dalam kegiatan pembelajaran bermain proyek, ya bermain proyek, itu cukup penilaiannya dengan foto berseri. Ya, cukup dengan foto berseri itu sudah komplit, lalu dianalisa masuk ke dalam checklist gitu. Ya, dari foto berseri di dalam foto berseri itu ada catatan anekdot dan hasil karyanya, kemudian dianalisa lalu masuk ke dalam checklist. Ya. Oke. Lah, seperti ini contohnya. Ya. Ini foto berseri. Proses anak dari mulai mengambil sesuatu, mengerjakannya, memikirkannya melakukan apa sampai jadi. Ya. Di bawahnya ini adalah catatan anekdotnya. Ya kan? Yang di bawahnya ini adalah catatan anekdotnya. Apakah selesai sampai di sini? Tidak, kita lanjut ke analisa. Analisanya bagaimana? Kaitkan dengan muatan melesatnya. Ya, kaitkan dengan muatan melesatnya. Ya. Nih, di sini ada kalimat nih. Ren menunjukkan kemampuan memperkirakan berapa panjang benang pita yang diperlukan. Kan tadi waktu saya perlihatkan dari yang ini, bentar saya ganti. Nah, tadi di sini ada kemampuan memperkirakan, ya, memperkirakan berbagai kemungkinan matematik nih, ya, mengenal berbagai ukuran yang ada di lingkungan sekitar, mengenal berbagai bentuk bangunan, memanfaatkan pengetahuan matematika untuk berkarya. Nah, di situ kita akan melihat bahwa kalimat yang ada di sana itu kita masukkan ke dalam analisanya. Ya, kita masukkan ke dalam analisa dari proyek foto berserinya. Ya. Lalu kita buat umpan balik ya. Guru memberikan tantangan pada Ren terkait tempat hidupnya ular naga dan bagaimana pemeliharaannya dan mengajaknya memikirkan apakah saat ini ular naga itu benar-benar ada. Apa kira-kira yang akan dilakukan manusia jika melihat ular naga? Nah, ini adalah umpan balik ketika kita berbincang-bincang kepada Ren. Ya, pada tahap berikutnya. Misalnya gini, kita kan mengamati karya Ren, mengamati dia berproses kan. Oke, sampai jadi. Kemudian guru sudah memikirkan nih, pertanyaan apa yang akan guru tanyakan nanti pada saat dia melakukan presentasi. Di akhir kegiatan dia melakukan presentasi. Saya tadi membuat ular, ini ular naga Bu Guru. Ular naga itu ada tanduknya, surainya warna merah gitu kan. Ekornya panjang. Guru sudah buat catatan ini, sudah membuat umpan balik nih. Lalu disitulah guru bertanya, ya, di mana kira-kira hidupnya ular naga ya Ren, gitu kan? Kira-kira ular naga perlu kandang atau tidak? Bagaimana memeliharanya? Dia bertelur atau beranak? Ya. Kemudian apakah ular naga saat ini masih ada?
Atau apa yang dilakukan manusia jika olahraga itu masih ada ya. Nah, itu pada saat dia mempresentasikan, umpan balik ini disampaikan. Ya, paham ya? Oke. Sekarang bagaimana pelaporannya? Ya, ini pasti sudah biasa teman-teman bikin laporan ke orang tua. Ya, yang berbeda adalah ketika anak belajarnya bermain proyek, maka yang kita laporkan adalah yang ini tadi, ya, dokumentasi foto berseri. Kita kirim ke orang tua. Dalam bentuk video lebih bagus ya, kita bikin video klipnya mulai dari foto 1, 2, 3, 4, 5 sampai jadi, kita bikin ceritanya, catatan anekdotnya, analisa muatan melesatnya, dibuat seperti itu. Ya. Kalau tidak dari kumpulan tadi, kalau tidak dalam bentuk video berarti dicetak atau di PDF-kan, berikan filenya. Ya, soft filenya ke orang tua. Sekarang sudah zaman digital, jadi semua menggunakan lebih baik menggunakan soft filenya dibanding banyak kertas gitu ya. Tapi kadang-kadang karena ada yang harus ditandatangani orang tua, bukti bahwa orang tua sudah menerima rapot dan membacanya, maka kita buatnya dalam bentuk PDF-nya gitu ya, berikan ke orang tua. Jadi dari asesmen tadi ya, kan ada harian tuh 1 semester, kemudian terlihat capaian matematiknya Ren, dia mengenal bilangan sampai berapa. Jadi tulisan kalimatnya seperti itu. Dari asesmen harian selama 1 semester, lihat capaian matematik Ren dapat mengenal bilangan sampai 20. Ditandai dengan kemampuan yang membilang undakan Tugu Jayandaru pada topik pembelajaran Sidoarjo Kotaku. Jadi harus ada buktinya ke orang tua. Bukan hanya sekedar pada umumnya pengetahuan Ren sudah mengenal bilangan sampai 20. Udah selesai. Harus ada buktinya, di mana dia mengenal angka 20-nya. Oh, waktu kita proyek Tugu Jayandaru, dia menyebutkan undakannya itu sampai 20. Nah, itu yang kita jadikan laporan. Dan harus ada buktinya. Ya, zaman sekarang itu sudah semua perlu bukti, semua perlu bukti. Ya, evidence. Makanya disebut assessment based of evidence. Ya, asesmen yang berkaitan dengan berbasis bukti. Pada kemampuan membandingkan dan mengukur belum muncul, maka disarankan orang tua dapat membantu Ren di rumah dengan kegiatan mengukur dan membandingkan benda-benda yang ada di rumah. Ya, nah ini dibuat saran untuk ke orang tua. Ya, jadi kan kelihatan di sini bahwa kemampuan mengukurnya Ren masih belum muncul ya, pada kemampuan membandingkan dan mengukur belum muncul. Maka disarankan agar orang tua dapat membantu Ren di rumah dengan kegiatan mengukur dan membandingkan benda-benda yang ada di rumah. Ya. Nah, ini teman-teman boleh latihan menuliskan seperti ini untuk rapot. Jadi nanti rapotnya kita akan kalau teman-teman sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek selama tugas mandiri ini, nanti Desember kita ada rapot semester 1, cobalah membuat rapotnya sudah seperti ini. Gitu ya. Mudah-mudahan di bulan Desember kita akan bertemu, kami tim Sapudi 12 akan ke Bekasi di bulan Desember dan kita akan berkunjung ke tempat teman-teman dan kita akan melihat apakah sudah melakukan pembelajaran sampai dengan penyerahan rapotnya di bulan Desember gitu ya. Coba membuat seperti ini. Sedapatnya. Selama berarti kita sudah mulai melakukan tugas mandiri November, Desember berarti 1 bulan saja. Ya, laporan selama 1 bulan ini. Selama 1 bulan ini Ren belajar bermain berbasis proyek, bermain proyek berbasis buku cerita. Ren terlihat sangat tertarik dengan buku cerita. Kemampuan berbahasanya dia sudah mengenal kosakata baru apa. Ditandai dengan ketika bermain proyek ini Ren mengatakan ini gitu. Nah, itu kata-kata dari asesmennya. Laporan kepada orang tua.
Ya. Kalau memang tidak bisa menggunakan kalimat seperti ini, tapi gunakan checklist juga boleh. Jadi dari yang tadi ya, dari yang ini tadi saya sudah share belum sih? Sudah ya? Dari yang ini ya, dari yang ini teman-teman buat untuk satu anak berarti satu ini, ya kan, satu anak, satu ini di atasnya kasih aja data anak gitu, laporan perkembangan anak, nama, siapa, kasih foto. Nah, di sebelahnya lagi ini bikin memanjang, ya, bikin memanjang. Di sebelahnya kasih kolom, belum muncul atau hasil pengamatan, ya, hasil pengamatan selama 2 bulan. Belum muncul atau mulai muncul, ya. Kalau bisa ditambah lagi di sebelahnya kolom fotonya, foto kemunculannya gitu ya, foto proyeknya. Itu dibuat seperti itu contohnya. Nanti saya coba cari rapotnya sebentar. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kita akan berpindah ke materi lain. Ini materi kita jam ini sampai jam berapa ya? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan rapot? Maaf mau bertanya Bu. Boleh, silakan. Sila. Saya Ira dari TK Al-Husna. Boleh, silakan Bu. Mau menanyakan tentang penilaian itu kan. Atau dalam satu hari itu kita menilainya kemampuan anak tuh mungkin berbeda-beda atau kita apa sih namanya mematok untuk kemampuan anak bahwa ini harus mampu ini, akan tetapi dalam kenyataannya anak dalam bermain proyek itu kan mereka berbeda-beda maunya bikin apa. Nah, bagaimana caranya itu untuk mengukur satu kemampuan dengan cara yang mereka membuatnya proyeknya yang berbeda-beda itu. Lagi untuk berapa anak satu guru maksimal memegang, karena dalam berbasis proyek ini yang mungkin agak kesulitan kalau gurunya memegang banyak anak gitu. Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, mungkin Ibu Ira baru bergabung tadi. Ada yang mau bantu saya menjelaskan dari penjelasan saya tadi, biar saya bukan saya yang ngomong. Tadi saya sudah menjelaskan apa yang ditanyakan Bu Ira. Apakah semua harus kita nilai dalam satu hari? Bu Ira istilahnya megang. Tidak. Minimal Ya. 1 minimal ataupun 3, kalau bisa 3 sampai 5 saja. Sampai 5. Alasannya kenapa? Mengukur kemampuan guru, Bu. Nggak mungkin guru menyelesaikan penilaian dalam sehari sebanyak anak itu. Betul. Ya, karena kita bukan Tuhan. Ya. Oke, masuk akal enggak itu? Bu Ira jawabannya. Untuk capaian kemampuannya apakah dibatasi atau sekarang ada yang mau jawab pertanyaan ini? Apakah kita patok atau kita batasi? Ya Bu, izin. Silakan. Ya, untuk capaian perkembangannya kita kan sudah ada checklist, sudah ada anekdot, sudah ada muatan profil Pancasila yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kita tinggal bilang sudah muncul apa belum muncul gitu aja. Iya, itu bukan capaian ya, itu bentuk yang disebut tadi, bentuk catatan anekdot, portofolio itu bentuknya. Tapi kalau capaiannya kita nggak perlu lagi Bu mematok, ya. Itu istilahnya merdeka belajarnya. Kenapa? Kita punya nih tujuan pembelajaran, ya kan?
tujuan pembelajaran apa yang kita akan tuliskan di dalam rencana pembelajaran itu menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah dihasilkan dari muatan melesat yang diolah dari profil pelajar Pancasila. Lalu dikaitkan lagi dengan tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan itu dari tujuan pembelajaran dikaitkan dengan kegiatannya. Nah, sekarang kegiatan anak kan beda-beda. Bisa nggak kita patok sama semua? Ya, makanya itu yang Nggak saya bisa, tanyakan. Bu. Jadi nggak usah ditanya, langsung aja berpikir. Nggak masuk akal kalau kita patok jadi sama semua. Itu yang terjadi akhirnya bukan proyek, akhirnya jadi proyek guru. Itu yang terjadi pada masa lalu. Ya, 4 kegiatan dibikin oleh guru, semua anak harus melakukan 4 kegiatan, 15 menit, 15 menit, 15 menit, selesai tidak selesai kumpulkan, guru nilai yang dinilai adalah kegiatannya. Yang kita nilai adalah capaiannya, capaiannya bisa sama nggak satu anak dengan yang lain? Nggak bisa. Nggak bisa sama, beda-beda. Ya, kira-kira seperti itu. Berarti misalnya, kalau misalnya anak berkarya dan kemudian tidak muncul ada matematikanya di situ, ya tulis di situ belum muncul matematikanya. Kan gitu. Tidak semua dari capaian atau muatan yang kita tuliskan itu bisa muncul di anak dalam satu proyeknya. Ya. Maka dukungan yang dilakukan oleh guru adalah dengan memunculkan kemampuan matematikanya dengan menggunakan pertanyaan coachingnya tadi. Ya, 5W1H-nya. Berapa banyak undakan yang kamu buat? Berapa banyak warna yang kamu buat? Biarpun dia tidak menyebutkan, karena dia tidak menyebutkannya, maka guru yang harus bertanya menggunakan pendekatan coaching gitu. Ya. Oke? Bisa dipahami Ibu Ira? Iya. Nah, itulah paradigma baru Merdeka Belajar. Ya. Dari pembelajaran berbasis proyek ini. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Maaf, mau nanya kalau jadi saya berpikir masih yang kemarin ya Bu. Kalau yang kemarin itu kita kan harus ada misalnya penilaian harian, penilaian mingguan, penilaian bulanan, baru semester. Kalau analisa saya, kalau dengan model seperti ini kita tiadakan penilaian harian, bulanan dan itu ya. Betul, tidak ada lagi Bu. Iya. Ya, tidak Jadi ada lagi langsung ya. karya itu langsung diinikan di penilaian di semester gitu ya Bu. Betul, langsung di penilaian di semester. Makanya besok juga akan belajar RPP juga nggak ada lagi RPP semester atau apa ya. Tapi Ibu boleh membuatnya di hariannya ya. Kemudian setelah itu untuk catatan kita supaya mengingat. Jangan sampai nanti sudah di akhir semester mau bikin rapot baru kita nginget-nginget. Baru kita cari dokumennya. Jadi tetap dokumentasinya kita melakukannya ya membuat penilaiannya, prosesnya tetap kita lakukan setiap hari. Anggap gini, kalau Ibu punya 15 anak, 1 hari 1, berarti butuh berapa hari? 15. 15 hari, ya kan? Nah, hari ini kita dokumenkan dari mulai dia merencanakan sampai dia membuat ini, foto berserinya kita buat. Besoknya si Udin, besoknya si Ucok, besoknya si Wati, dan seterusnya. Jadi kita punya dokumennya. Jadi setiap anak akan beda-beda buktinya di rapot. Ya kan? Kalau tadi Ren menunjukkan kemampuan membilang, menyebutkan angka 20, ditunjukkan dengan dalam karya membuat undakan sebanyak 20. Nah, terlihat di fotonya. Tapi kalau si Udin buktinya beda lagi. Terbukti dari ketika dia udah proyeknya yang lain, temanya udah yang lain, nggak apa-apa. Yang penting ada buktinya. Gitu ya. Yang penting ada buktinya. Dan bukti itu tidak harus semua orang punya bukti yang sama, enggak. Ya, semua orang akan punya bukti yang berbeda-beda. Karena dokumentasi kita buktinya juga beda-beda. Ya. Sekarang coba saya akan lihatkan seperti ini jadinya. Ya.
Kita akan lihat nih. Ini adalah catatan anekdotnya. Nanti kalau misalnya sudah foto berseri, ini kami belum pakai foto berseri kemarin. Ini kalau dengan foto berseri berarti di atasnya foto-foto ya, kotak-kotak foto. Lalu di bawahnya tulisan ininya, apa catatan analisanya. Baru capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasilanya. Nilai agama moral, jati diri, dasar-dasar literasi dan STEM-nya. Ya kan? Nah, kemudian pengetahuan melesatnya ini adalah nilai agama moral dan jati diri adalah eksistensi. Kemudian dasar-dasar literasi dan STEM, engineering, teknologi, math, science, art dan sebagainya. Nah, ini yang apa namanya yang kita laporkan ke orang tua. Bayangin Bu ya, kalau orang tua ngelihat rapot anaknya seperti ini, bangga nggak Bu? Senang nggak Bu kira-kira? Halo? Senang Bun, jadi Senang. merasa Jadi berasa wah anakku nggak cuma Ada belajar beda. kalistung di SD, di TK, ya kan? yang Begini biasanya kan rapotnya. kita cuma Gelarnya beda. checklist di MP. Iya, biasanya cuma checklist saja. Kadang nggak dibaca sama orang tua, ya kan? Orang tuanya juga bingung Bun. Betul. Membaca Kalau rapot kayak yang gini sekarang kita punya bukti gitu ya, punya bukti. Dan apa namanya? Ini bisa dilanjutkan, diteruskan dan seterusnya tambahkan dengan bukti dokumentasi. Ini salah satu contoh tapi yang lama. Kita baru akan membuat yang dengan foto berseri di semester 1 ini. Di tahun ajaran ini. Nah, jadi coba kita membuat seperti itu ya. Jadi nanti saran saya ini di atasnya adalah sudah nama anak, kemudian foto berserinya, kemudian catatan anekdotnya di bawahnya, catatan anekdot sesuai foto berseri, lalu capaian pembelajaran, kemudian pengetahuan melesat, analisa hasil pengamatan. Itu nanti saya akan coba buatkan kolomnya, nanti saya share ke teman-teman. Oke, sampai di situ. Kenapa? Saya mau lihat jadwal kita sampai jam berapa sih nih? Kalau nggak salah asesmen sampai jam 11, Bu. Bukan, kan tadi kita sudah mundur. Oh iya, mundur. Oke. Oh iya, sampai jam 11 harusnya ya. Iya, Bu. Harusnya udah masuk materi inklusi nih. Iya, betul. Oke. Sampai jam berapa tadi? Materi inklusi sampai jam berapa? 12.30 ya? Sampai 12.30. Kita cuma punya waktu berapa menit? 40 menit. Oke, saya kejar. Teman-teman, kita sekarang masuk ke materi inklusi ya. Terlalu asik kita dengan apa namanya? Dengan penilaian ini. Tapi nggak apa-apa ya. Seneng nggak dengan materi penilaiannya? Udah banget, Bu. Sudah mantap ya? Senang Bu, tapi belum ngena banget gitu Bu. Belum ngena banget. Oh, Iya. oke. Besok pada saat kita akan micro teaching saya akan jelaskan lagi ya. Saya akan jelaskan lagi padahal tadi saya sudah nambahkan contoh-contohnya dengan banyak gitu ya. Nanti minta ke Mbak Wulan rekamannya ini linknya link YouTube-nya teman-teman bisa mengulang lagi ya. Oh ya, sip Bu. Oke, sekarang kita lihat ini PAUD inklusi ya. Yang kita akan pelajari adalah profil anak berkebutuhan khusus, dukungan pembelajarannya, program pembelajaran individualnya, dan rencana pelaksanaan pembelajaran terintegrasinya seperti apa. Ya. Oke, profil ABK. Jadi kita tidak lagi perlu mengenal karakteristiknya itu seperti apa, penyebabnya lah, apanya lah gitu, nggak perlu lagi. Ya. Capek kalau kita ngomongin itu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menemukan profil ABK ini, apa kemampuannya, apa kesukaannya, dan bagaimana kita memberikan dukungan untuk mereka. Itu yang terpenting. Ya, tidak perlu lagi kita menganalisa sakitnya apa, penyebabnya apa. Itu tugasnya dokter gitu ya. Bagaimana kita mengenali profil peserta didik dengan matriksnya? Ya, dengan matriks perencanaan. Kita
kita bikin matriks perencanaan namanya. Ya. Teman-teman sudah dapat modulnya dari Mbak Wulan? Sudah. Bu. Yang terbaru ya. Ya. Sudah, Bu. Oke. Matriks ini merupakan deskripsi pemetaan tentang kondisi anak secara individu. Ya, ini dari Puskurbuk. Kemudian profil ini dapat berupa matriks perencanaan yang merupakan suatu kerangka kerja sederhana berbentuk tabel yang mengutamakan pendekatan kerjasama positif. Itu ya. Nah, tujuan pembuatan matriks ini tujuannya kita tidak perlu perpanjang-panjang, teman-teman nanti bisa baca di modul. Tapi saya ingin menjelaskan yang ini penting sekali, ya. Ada teman-teman harus membuat ini dulu, ya. Ketika kita menerima anak dengan kebutuhan khusus, cobalah buat seperti ini, ya. Kita perlu waktu mungkin seminggu untuk mengamati anak atau mungkin 2 minggu. Tuliskan di dalam matriks perencanaan ABAK ini atau profil anak, saya lebih senang menyebutnya profil anak gitu ya. Apa kemampuan anak? Ya. Sekecil apapun kemampuan anak, kondisinya saat ini, saat yang Ibu lihat, saat Ibu menuliskan ini, apa yang terlihat menonjol? Ya. Apa yang perlu dikembangkan? Pengetahuan boleh, keterampilan boleh, apa saja boleh. Ya, kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan atau kaitkan dengan kemampuan lain terkait dengan profil pelajar Pancasila juga boleh. Kemudian kita tulis juga kesukaannya. Ya. Di kemampuan ini termasuk mampu memakai sepatu sendiri, menyuap makan sendiri, mencuci tangan, pergi ke toilet, itu kemampuannya tuliskan. Ya. Kemudian kesukaannya tuliskan, suka dengan boneka dinosaurus, suka dengan selimut yang dari bayi dia pakai, suka dengan botol minuman yang warna ungu saja. Nah, itu tuliskan di sana kesukaannya. Ya. Tuliskan kemampuannya, tuliskan kesukaannya. Lalu kita buat di kolom berikutnya adalah kebutuhannya. Kebutuhan anak terkait dengan kemampuan dan kesukaannya. Ya. Dia butuh apa untuk bisa memenuhi kemampuannya? Dia butuh apa untuk bisa memenuhi kesukaannya? Ya. Anak dengan kebutuhan khusus makanya disebut kebutuhan khusus karena dia memang butuh berbagai bahan alat atau dukungan yang dibutuhkannya untuk kemampuan dan kesukaannya. Kalau tidak itu kita penuhi, jangan heran kalau nanti Ibu bilang anaknya merepotkan. Ya, anaknya jadi mengganggu anak yang lain. Itu karena Ibu tidak memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan dan kesukaannya. Ya. Lalu buat juga kolom berikutnya dukungan guru, dukungan seperti apa yang kita perlu buat, perlu lakukan untuk memenuhi kemampuan dan kesukaannya. Ya, dukungan guru, apa yang harus dilakukan guru. Kemudian termasuk penyesuaian sarana prasarana. Ya, termasuk bagaimana guru menstimulasinya. Lalu berikan dukungan lainnya. Ya, dukungan lainnya itu apa? Dukungan lainnya itu dukungan yang terkait dengan tambahan untuk melakukan perubahan-perubahan. Misalnya ada dukungan kesehatan. Oh, dia perlu konsultasi khusus diet misalnya, konsultasi khusus terapi perilaku dan sebagainya. Itu tuliskan di dukungan lainnya. Ya. Jadi ketika kita punya anak dengan kebutuhan khusus, buatlah profil anak dengan 5 kolom ini. Ya. Oke, silakan. Kemudian bisa juga nih meminta kepada orang tua untuk membuat ini. Ya.
kirim form ini kepada orang tua untuk mereka isi. Ibu, anak ibu kan berkebutuhan khusus nih, anak ibu spesial nih. Kami juga butuh perhatian khusus buat ke anak ibu, tapi supaya kami kenal anak ibu, boleh tidak ibu mengisi kolom ini, ya. Bagaimana kemampuan komunikasi anak? Tuliskan di sini. Nah, terus apa yang membuat ibu khawatir dari kemampuan komunikasinya? Tuliskan di sini, ya. Siapa siapa yang menurut ibu bisa membantu anak ibu, ya? Atau strateginya apa? Itu tuliskan di sini. Itu kolom-kolomnya, format ini bisa diberikan kepada orang tua untuk diisi. Ya, orang tua anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian kalau yang ini guru juga boleh membuat ini bersama orang tua. Kalau yang ini guru bersama orang tua. Kalau yang tadi yang pertama saya ingatkan lagi ya, yang pertama ini lembaga yang membuat. Boleh guru, boleh kepala sekolah. Oke. Kalau yang ini orang tuanya yang membuat. Ya, orang tua yang mengisi. Nah, yang ini bersama-sama, guru dan orang tua bersama-sama. Ya. Baik Bu, kita akan lihat ya Bu dari sini, dari profil yang Ibu buat dan dari profil yang saya buat, kita akan melihat aspek bahasanya anak, kelebihannya apa ya, hambatannya apa, potensinya apa, kebutuhannya apa. Dari kognitifnya, daya pikirnya apa, kelebihannya, apa hambatannya, apa potensinya, apa kebutuhannya. Kita tuliskan semua. Ya, ini akan berguna buat kita ketika kita membuat perencanaan individualnya. Sebetulnya saya kepingin teman-teman membuat latihan dari membuat matriks yang ini saja, membuat matriks yang ini dari cerita ini. Atau boleh teman-teman screenshot dulu, foto dulu. Nanti kalau ada waktu teman-teman buat ya dan kirim foto dari pekerjaan teman-teman di grup chat, di chatnya nanti di panel chat. Jadi teman-teman buat dari kasus ini, teman-teman buat seperti ini di atas kertas, kemudian difoto dan kirim ke panel chat ya. Bisa nanti sambil istirahat atau besok juga boleh ya. Yang penting latihan. Kalau enggak latihan itu kita biasanya kesulitan. Cuma mendengar saja. Tadi itu yang sempat membuat latihan, mengisi di panel chat pertanyaan yang saya minta itu lebih bagus daya tangkapnya, lebih cepat memahami karena mengikuti, mempraktekkan. Tapi kalau cuma mendengarkan, kemudian mendengarkannya juga sambil jalan-jalan ke sana kemari, sambil ngeliatin yang lain-lain, itu pasti pertanyaannya tentang sesuatu yang sebenarnya sudah saya sampaikan. Makanya saya males jawab kalau ada pertanyaan yang sebetulnya sudah saya sampaikan. Saya minta temannya yang menjawab. Itu artinya dia tidak memperhatikan. Ya, jangan dikira kalau kita menggunakan Zoom kemudian kita tidak melihat nih jalan-jalan ke sana kemari gitu ya, tiduran, kalau kameranya ditutup terus kita nggak tahu, itu akan terlihat dari evaluasi, ya, dari evaluasinya. Kita, karena ketika menjawab pertanyaan tidak ada jawab sama sekali, itu berarti tidak memperhatikan dan itu dinilai oleh para pendamping ya. Oke, sekarang bagaimana dukungan pembelajarannya bagi ABK? Kita tadi sudah membuat kasus si Fajar itu, ya. Kalau teorinya mengatakan bahwa kita tidak perlu bingung dengan apapun, tapi fokus pada apa yang dapat dilakukan oleh anak dengan kebutuhan khusus. Ya, fokus pada apa yang dilakukan oleh anak dengan kebutuhan khusus, kemudian bangun potensi sesuai kekuatan mereka. Makanya tadi kita membuatnya seperti ini. Ya, kita buat ini. Kita fokus pada kemampuannya, lalu kita beri dukungan sesuai dengan kemampuannya. Ini dasar teorinya. Ya. Oke. Lalu pendekatan pembelajarannya seperti apa? Ini ada teorinya bahwa salah satu pendekatan terhadap bermain yang terbukti berkorelasi kuat. Kalau sudah ada bukti berkorelasi kuat, itu artinya sudah ada penelitian.
Ya, dengan penerapan pendidikan inklusif adalah pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Ya, pendekatan pembelajaran berbasis proyek itu berkorelasi kuat dengan penerapan pendidikan inklusif. Menurut siapa? Benecke, Ostrowski, dan Katz. Teman-teman nanti lihat saja di di daftar pustakanya. Nah, tipe dukungan itu ada 2 ya. Yang pertama adalah mengakomodasi. Mengakomodasi itu melakukan perubahan-perubahan dalam rangka membantu anak dengan hambatan agar dapat beradaptasi, mengatasi hambatannya. Jadi, yang kita lakukan bukan mengubah fisik anak yang sudah diberikan kelebihan oleh Tuhan, tetapi kita mengubah lingkungan di luar diri anak supaya bisa diakses oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Jadi kalau kita menerima anak dengan berkursi roda, maka jalan yang masuk ke kelas kita jangan sampai ada undakan. Ya, harus kita buat jalan untuk kursi rodanya dan sebagainya. Itu tujuan untuk akomodasi ketika kita menerima anak dengan kebutuhan khusus. Kalau modifikasi bagaimana? Modifikasi itu terkait dengan materi pembelajaran dan tujuan serta pendekatan pembelajarannya. Bagaimana caranya? Harus kita bersikap fleksibel. Ya, harus bersifat fleksibel. Oke, bagaimana kita berbicara dengan anak, menentukan tujuan. Jangan sampai seperti pertanyaan tadi, Bu, apakah kita sudah patok sekian harus dicapai? Itu tidak fleksibel namanya. Dan akan kesulitan bagi anak dengan kebutuhan khusus. Ya. Anak-anak lain pun saya yakin juga akan kesulitan kalau kita sudah patok gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah membangun empati, lakukan permainan-permainan yang membangun empati anak. Ya, supaya jangan lagi ada anak yang membuli anak dengan kebutuhan khusus. Ya. Kalau kita mau mau melakukan pembelajaran sebelum anak lain menerima anak dengan kebutuhan khusus, jangan lakukan apapun ya terhadap anak dengan kebutuhan khusus. Yang kita lakukan adalah terapinya adalah kepada anak yang belum menerima anak dengan kebutuhan khusus. Ketika masih ada anak yang mengejek, ketika masih ada anak yang tidak mau berteman dengan anak kebutuhan khusus, anak inilah yang harus kita bangun empatinya. Ya. Itu akan membantu kita untuk keberhasilan PAUD inklusifnya. Lakukan permainan misalnya ajak anak, teman-teman hari ini kita makan makanannya dengan mata tertutup. Nah, pakai selendang semua mata ditutup. Bagaimana rasanya kalau kita tidak bisa melihat? Gitu. Ya. Teman-teman, hari ini kita akan berlatih menggunakan kepekaan telinga. Atau ibu guru akan berbicaranya selama 1 jam dengan berbisik saja. Kita akan mengajak anak bagaimana menggunakan telinga sebagai alat bantu untuk mendengar yang paling peka. Ketika kita tidak melihat, maka mendengar itu menjadi utama. Kemudian bacakan buku cerita yang membangun empati anak. Seperti kemarin, buku cerita yang dibacakan oleh Bu Bania, itu tentang Bum-Bum yang berbadan besar. Seperti raksasa. Itu juga termasuk yang membangun empati anak bahwa setiap orang yang diciptakan Tuhan, setiap makhluk yang diciptakan Tuhan pasti ada gunanya. Apapun bentuknya. Ya, apapun kondisinya. Tuh, kemudian juga ajak nyanyi-nyanyi ya. Ajak mereka menyanyi lagu-lagu kegiatan lagu-lagu yang membangun empati anak. Dulu saya waktu kecil senang sekali mungkin kalau angkatan saya lahir tahun 70 itu lagu-lagunya Julius Sitanggang itu sangat membangun empati kita. Ada lagu Si Buta, ada lagu yang tidak punya kaki, ada lagu Penyemir Sepatu. Pokoknya lagu-lagu yang berkaitan dengan kehidupan sosial itu
Zaman sekarang nggak ada lagi, ya. Teman-teman boleh cari di YouTube mungkin ya, Julius Sitanggang gitu. Itu lagu-lagu masa kecilnya itu waktu dia kecil, itu lagu-lagunya sangat membangun empati kita terhadap orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu ya. Kemudian kita ajak diskusi anak, misalnya gunakan kata seandainya aku. Seandainya aku tidak punya tangan kanan, nah seandainya aku tidak punya, ibu misalnya dan sebagainya. Gunakan kata-kata ini buat anak berimajinasi bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya. Tidak punya secara material, tidak punya secara fisik, gitu ya. Kemudian kalau untuk anak berkebutuhan khususnya, kalau ini kan untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, untuk anak yang berkebutuhan khususnya, bangun harga diri mereka, ya. Gabungkan mereka, libatkan mereka, jangan dipisahkan, ya. Hargai kehadirannya, rayakan keberhasilannya, puji sekecil apapun keberhasilannya itu, ya. Pujilah di depan anak lain sehingga dia akan membangun harga diri dia. Dengarkan pendapatnya, ya. Kalau menurut kamu bagaimana, Adi? Biarpun kita tahu dia ini Down syndrome gitu ya, daya pikirnya, pasti sangat, rendah dibanding anak yang lain, tapi tetap kita dengarkan pendapatnya, ya. Jangan sampai kita bilang, "Aduh kamu ini nggak bisa-bisa, nggak usah lah ngomong." Jangan sampai ngomong begitu, ya. Bayangkan kalau kita sendiri menjadi mereka, itu saja, oke. Lalu dukungan secara umum itu lakukan sosialisasi ya kepada orang tua murid dan lingkungan sekolah. Kadang-kadang ada orang tua murid yang nggak mau menerima anak dengan kebutuhan khusus, ya. Dia akan bilang, "Saya tarik aja lah anak-anak saya dari PAUD itu karena digabung sama anak ini, nanti ketularan," gitu. Nah, sebelum dia menarik anaknya, dekati dia, kemudian ajak bicara, buka, perasaannya, buka hatinya, bikin dia termehek-mehek, termewek-mewek, jadikan dia katakan pada dia, "Seandainya ibu seperti itu bagaimana?" Gitu, ya. Kemudian hadirkan guru pendamping anak kebutuhan khusus atau guru pendamping khusus. Ibu boleh minta dari SLB bekerja sama ya dengan SLB, minta untuk pelatihan dan sebagainya, atau sekedar untuk membantu mengenali, profil anak, gitu ya. Kemudian gunakan media, alat, dan bahan yang bersifat konkret serta beragam. Jadi makanya pembelajaran berbasis proyek itu sangat disarankan untuk PAUD inklusif. Ya, berikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Ya, jadi kalau anak ini biasanya menyendiri, maka anak lain yang punya kemampuan biasa terbuka dan mudah bergaul itu yang kita dekatkan ke anak dengan kebutuhan khusus ini. Ya, beri kesempatan anak untuk terlibat dalam kegiatan bersama, memilih kegiatan bermain, bertanya, bercerita, ya. Kemudian bangun rutinitas yang dapat diprediksi anak. Jadi jangan sampai berubah-berubah, ya. Harus rutinitas itu harus terbangun dengan pasti. Makanya perlu ada SOP, standar operasional prosedur. Setiap 15 menit menggunakan hand sanitizer, setiap 30 menit cek suhu, setiap ini, setiap ini, setiap ini. Itu SOP. Kalau itu berubah, anak itu bisa tantrum, bisa marah. Dan juga kalau dia itu teratur, tertib, anak bisa memprediksi, oh setelah ini ada itu. Jadi dia sudah bersiap-siap, ya. Lalu libatkan orang tua dalam memberikan dukungan kepada anak. Boleh ajak orang tua di dalam kelas, boleh juga meminta mereka melakukannya di rumah. Kemudian siapkan area tenang bagi anak, ya. Apa gunanya area tenang ini? Bukan menarik dia, memisahkan dia selama pembelajaran untuk dia di sini, kemudian anak lain belajar di sana, bukan. Ketika terjadi tantrum sewaktu-waktu, ya, karena kebutuhannya tidak terpenuhi dan dia tidak bisa mengkomunikasikannya, maka emosi yang keluar, kita bisa ajak dia ke area tenang itu, ya. Di area tenang itulah kita bisa menenangkan dia tanpa mengganggu anak yang lain. Menenangkan dia, membujuknya,
ya, kemudian meminta dia apa sih yang kamu mau gitu ya. Nah, itu di dalam area tenang ini. Oke, jangan sampai ibu teriak-teriak menenangkan dia di depan anak yang lain, itu akan sangat menjatuhkan harga dirinya dan juga mengganggu anak yang lain. Oke, sekarang kita teman-teman ini akan kita jadikan PR untuk kita pelajari bersama. Di dalam modul itu udah ada ya, teman-teman, di dalam modul sudah ada. Ada contoh kasus, ada masalah yang dihadapi, dan ada solusi dukungan pembelajarannya. Ya, teman-teman silakan baca, dan itu setiap masing-masing hambatan itu ada di dalam modul. Ya, hambatan anak dengan berbicara dan bahasa, ada contoh kasusnya, ada masalah yang dihadapi, ada solusinya. Ya, hambatan penglihatan, hambatan ganda atau cerebral palsy, ya, semua ada di modulnya sudah masing-masing. Sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana program pembelajaran individualnya. Karena harus dijelaskan ya, kalau lihat di tabelnya aja mungkin akan bingung. Nah, di dalam PPI, program pembelajaran individual, ini yang kita isi adalah kesimpulan hasil asesmen. Ya, hasil asesmen itu kan kita sudah menuliskan di awal ini ya. Di awal tadi, lalu apa kekuatannya, apa kelemahannya, dan kebutuhannya. Mungkin saya harus melihat yang tabel profil yang dibikin oleh guru dan orang tua. Ini enggak? Tabel profil yang dibuat oleh guru dan orang tua. Bentar. Nah, ini ya. Dari sini ini masuk ke dalam PPI. Ya, kita masuk ke dalam PPI. Nah, ini masuk di sini. Ya, apa kekuatan, apa kelemahannya. Kemudian aspeknya apa? Sosial emosi, fisik motorik, program khususnya apa? Program khusus terkait dengan bagaimana memberikan dukungan untuk hambatan-hambatan dan untuk membangun potensinya dia. Ya, program khusus apa untuk mengembangkan potensinya. Itu program khususnya. Oke. Kemudian kita masukkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek. Ya, kita ini aspek, kok ada aspek. Ini aspek ya teman-teman ya. Aspek kognisi, sosial emosi. Boleh teman-teman isi aspeknya apa saja, bebas ya. Fisik motorik masukkan di sini. Ini hanya contoh ya. Kemudian kita tanya ke orang tua, tujuan jangka panjangnya apa ya untuk anak ini. Misalnya saya ingin paling tidak dia mengenal bilangan-bilangan yang ada di lingkungan, supaya apa? Supaya dia kenal nanti kalau dia pergi kemana-mana, dia tahu nomor rumahnya gitu. Oh, ini nomor, atau tahu nomor telepon ibunya. Ini adalah tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek yang harus ditentukan oleh orang tua. Ya, orang tua dan guru. Terus aspek kognisi, aspek sosial emosi, fisik motoriknya boleh masukkan di sini. Ya. Boleh tuliskan di sini tujuan jangka pendek dan jangka panjang dan aspeknya tambahkan lagi. Ya. Kemudian kapan waktunya ini ya, 1 semester, apa 1 tahun, atau 3 bulan, per 3 bulan, atau per 4 bulan, silakan. Ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap program ini? Guru PAUD-nya, guru pendamping khususnya, orang tuanya, keluarganya, tuliskan di sana. Pendekatan apa yang digunakan ya? Pembelajaran bermain proyek, kemudian dengan dukungan coachingnya, tambahkan di sini, tuliskan. Ya. Kemudian alat media yang dibutuhkan apa? Ya, alat dan media yang terkait dengan program khususnya yang tadi ini, yang terkait dengan kebutuhan dia untuk pengembangan kognitif dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang bagaimana membuat RPP terintegrasinya? Ya, itu kan kalau tadi individual untuk satu anak saja.
Kalau ini bagaimana kalau anak itu berada di dalam satu lingkungan kelas dan dia melakukan pembelajaran bersama anak yang lain. Sama seperti RPP yang lain, besok kita akan belajar tentang RPP yang umum. Nah, di sana kita tuliskan tujuan pembelajarannya apa, ya. Kemudian kita kegiatan pembelajaran secara umum, artinya buat anak secara umum, kegiatan bergeraknya apa, kegiatan pembukanya apa. Kemudian ini saya akan lihatkan ke bawah dulu ya, nanti baru kita lihat sebelahnya. Kegiatan inti apa, kegiatan penutupnya apa, dan seterusnya. Keterlibatan orang tua, pilihan tantangan main, rencana penilaian. Oke. Nah, kemudian di sebelahnya bedanya, ini kan kalau yang secara umum sampai di sini selesai. Tapi kalau RPP terintegrasi ketika kita sudah punya anak dengan kebutuhan khusus, maka kita mesti menambah ini, ya. Dukungan pembelajaran bagi ABK. Ya, kita buat lagi satu kolom di sebelahnya. Nama anak yang punya kebutuhan khusus di dalam satu kelas itu, kemudian dukungan apa yang akan kita berikan terkait dengan pembelajaran ini. Pembelajaran yang di kegiatan umum, di kegiatan yang khusus untuk Deren itu mengenal apa? Karena Deren itu kita harus melihat kasusnya tadi ya. Tidak bisa mendengar ya, dia lebih banyak menggunakan bahasa nonverbal, maka kita berikan penguatan bahasa verbal. Latihan mengucapkan kata alun-alun seperti itu, ya. Jadi apa yang kita berikan kepada anak dengan kebutuhan khusus secara individual masukkan di dalam RPP-nya, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensinya. Untuk bisa memahami ini kita mesti belajar tentang kasusnya tadi. Tadi kita skip kasus-kasusnya. Ya. Oke, sampai di sini pesan saya adalah libatkan ABK dalam pembelajaran bersama teman sebaya. Ya, ia akan belajar banyak sekali dari mereka dan teman sebayanya akan belajar banyak dari anak berkebutuhan khusus. Ya. Kira-kira seperti itu untuk materi inklusi teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita punya waktu 5 menit sebelum kita istirahat. Boleh? Ada yang tanya? Kalau enggak kita istirahat. Bagaimana penilaiannya? Penilaian untuk ABK? Ada yang tahu? Kaitannya dengan materi ABK nih. Kalau teman-teman nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Bagaimana kaitannya penilaiannya? Coba kita kaitkan dengan materi penilaian tadi. Kalau ABK, anak berkebutuhan khusus, bagaimana penilaiannya? Sama tidak? Tidak. Hmm? Tidak sama. Apanya yang tidak sama? Apa ya? Apanya yang tidak sama? Ada yang menjawab sama? Ada yang ada yang menjawab sama atau semua setuju tidak sama? Atau pertanyaannya saya lebih spesifik lagi. Apakah bentuk penilaiannya sama? Catatan anekdot, hasil karya, checklist, foto berseri. Sama tidak? Sama. Sama. Sama kan? Sama. Sama. Apakah capaian perkembangannya muatan melesat profil pelajar Pancasila sama? Sama. Sama. Sama aja. Sama aja. Ya kan? Mungkin Tergantung kemampuan Iya. aja. Nggak ada bedanya. Tinggal nanti bagaimana guru memberi dukungan terkait dengan hasil dari capaiannya. Tinggal kita muncul atau belum muncul. Belum muncul. Benar kan? Iya. Benar nggak? Benar, Bun. Iya, Bu. Benar. Masuk akal, ya kan? Selesai sudah. Materi ABK-nya. Enak kok, gampang ya. Yang terpenting adalah tadi, yang terpenting adalah buat profil anak. Kalau kita sudah membuat profil anak, ya, yang tadi 5 kolom tadi, kebutuhanku, kesukaanku, kemudian kebutuhan untuk mendukung,
Salah. Kemampuanku, kesukaanku, kebutuhan untuk mendukung kemampuan dan kesukaan, dukungan untuk kemampuan dan kesukaan, kemudian dukungan lainnya. Selesai. Kita nggak akan ribut lagi ada anak yang mengganggu lah, ada kesulitan inilah, kesulitan itu. Ya. Selama ini anak-anak yang tidak punya kebutuhan khusus pun menjadi kebutuhan khusus karena kita tidak memberikan dukungan sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita memaksakan kehendak kita. Oke, terima kasih banyak. Kita selesaikan saja secara adat materi ini. Pasti sudah sangat lapar dan sudah pengen istirahat. Lebih kurangnya mohon maaf dan jangan lupa banyak berlatih ya untuk penilaian, banyak berlatih untuk ABK juga seperti itu, latihan-latihan karena prinsipnya gini, practice makes you expertise ya, praktek akan membuat kamu menjadi ahli. Orang tidak akan menjadi ahli kalau tidak pernah ya. Ini dokter akan dilihat berapa banyak pasien yang sudah ditangani baru dia bisa bilang ahli. Ya, pilot bisa dibilang ahli kalau sudah dilihat jam terbangnya. Sama guru juga gitu. Ya. Bisa menjadi ahli, bisa menjadi mahir kalau kita banyak berlatih. Terima kasih banyak, tetap semangat, sampai bertemu besok di micro teaching. Materi penilaian akan dipakai di micro teaching. Kita akan menilai perkembangan anak di saat micro teaching. Ya, jadi dipelajari lagi materi penilaiannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.